Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Ila qawlihi wa min kalamihi sallallahu alaihi wasallam alladhi la yushakalu fi fasahatihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat fa ammal munjiyatu fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah wal iktisadu fil ghina wal faqri wal hukmu bil adli fil ridha wal ghadab wa ammal muhlikat fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Di antara sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan di dalam kefasihannya, yaitu thalathun munjiyat wa thalath muhlikat. Ada 3 perkara yang menyelamatkan kamu, yang memberikan keuntungan kepadamu. Ada juga 3 perkara yang akan menghancurkan dan membinasakanmu. Orang selamat itu tergantung perbuatannya. Orang itu celaka atau binasa juga tergantung ulahnya. Kasabat aidin nas, kerusakan, kekacauan yang ada di bumi, baik itu di daratan maupun di lautan, itu semuanya karena ulah manusia. Ayat ini menjelaskan kepada kita itu beruntung, bahagia sekarang ataupun nanti tergantung kita. Kita nanti akan binasa, tercela, itu juga tergantung kita. Karena Allah menciptakan manusia dengan alat, ia bisa memilih. Tidak seperti hewan, tidak seperti binatang, tidak juga seperti malaikat yang diciptakan oleh Allah tanpa alat pemilih. Jadi manusia ini agak canggih, tergantung orangnya dalam kecanggihan. Wah, kalau orangnya itu senang dengan kecanggihan, kemudian dia merasa lebih enteng di dalam misalnya ngarang kitab, nulis kitab dan lain sebagainya, akan lebih mudah bagi dia. Kalau dulu mungkin nulis dengan tinta atau nulis dengan pulpen, sekarang enggak, tinggal ketik. Kalau dulu mungkin butuh buka kitab banyak untuk referensi dari
buka kitab ini, buka kitab itu dan sebagainya. Sekarang enggak, sudah. Dengan komputernya, dengan laptopnya, dengan tabnya atau iPadnya, dia nggak perlu keluar ke sana, tinggal buka dari satu alat. Lihat kitab ini, lihat kitab itu, tinggal copy paste, selesai. Mudah. Dia lebih senang. Kenapa? Dimudahkan. Berarti apa? Bisa memanfaatkan kecanggihannya untuk sesuatu yang baik. Tapi ada yang justru dia menggunakan kecanggihan tadi itu untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela. Lah, tergantung siapa? Tergantung orangnya masing-masing. Lah, kita manusia dikasih oleh Allah pemilih. Sifat dapat memilih. Memilih memilih. Itu kita dikasih oleh Allah. Lah, tergantung kita di sini. Mau yang selamat, mau yang beruntung, mau yang bahagia, pilih yang ini. Mau yang binasa, mau yang celaka, pilih yang ini. Lah, apa yang menguntungkan, apa yang menyelamatkan itu? Pertama, khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah. Orang yang takut itu berarti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini orang yang takut. Lah, takutnya kapan? Takutnya di mana? Tidak ada kata kapan, tidak ada di mana. Kapanpun, di setiap saatnya ia takut kepada Allah. Dimanapun tempatnya ia takut kepada Allah. Depan orang, belakang orang, dan dimanapun sudah. Ini orang takut. Bukan takutnya pencuri. Oh, masih ada yang mantau. Takutnya pencuri untuk mencuri. Nggak ada yang mantau. Ini nggak takut. Bukan takut itu namanya. Takut itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Nggak ada waktunya, nggak ada tempatnya. Kalau kita kan takut kapan? Kalau sudah melakukan kejahatan, takut. Sebelumnya nggak takut. Bukan takut. Takut itu sebelumnya, setelahnya, atau kapanpun sudah. Itu takut. Jadi segala sesuatu yang nantinya mengundang murka, dia nggak berani. Takut dia, enggak, nanti marah. Nggak berani dia. Ini takut. Belum dilakukan takut. Padahal mungkin yang ia takuti marahnya nggak di depannya, tapi karena takut walaupun tidak di depannya dia nggak berani. Nah, seperti itulah orang yang takut kepada Allah, takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Tapi untuk menjadi orang yang takut ini butuh ilmu manfaat. Untuk menjadi orang yang takut kepada Allah butuh ilmu yang manfaat, bukan sekedar ilmu. Karena banyak orang berilmu tapi nggak takut. Tapi bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang manfaat lah. Ilmu yang manfaat ini yang benar-benar membuat orang takut kepada Allah. Nah, karena itu Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah nyatakan yang takut itu hanya para ulama kepada Allah. Yang takut kepada Allah hanya para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang memiliki ilmu yang manfaat. Karena itu Nabi selalu dalam doanya memohon apa? A'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu membuat dia semakin sombong, bangga diri, ya.
riya, ya, kemudian merendahkan orang lain. Tapi kalau ilmu yang manfaat membuat dia semakin merunduk, membuat dia semakin menghargai orang, memuliakan orang, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, wal iktisad fil ghina wal faqri. Iktisad, standar, ekonomis di dalam kaya, di dalam fakir. Artinya apa? Bukan orang yang dengan kekayaannya lupa, juga tidak menjadi jauh dengan kefakirannya. Jadi keadaannya itu tidak berubah ketika menjadi semakin kaya, atau tidak berubah ketika menjadi semakin miskin. Kebanyakan orang itu semakin kaya semakin sok, semakin merasa dia dibutuhkan, semakin lah. Ini bukan orang kaya yang terpuji. Sama halnya juga orang yang fakir, ketika semakin fakir dia semakin menjauh, semakin menghindar, atau semakin sibuk mencari sehingga meninggalkan ini, meninggalkan itu daripada kebaikan, ketaatan, kewajiban. Nah, yang selamat itu ketika dia berada di keadaan yang standar, tetap tidak berubah. Maksudnya dalam menjalankan kebaikan nggak berubah dengan tambahnya kekayaan. Kebaikan yang dia biasa lakukan tetap dia lakukan, bahkan mungkin bertambah kebaikan yang dia lakukan dengan apa? Dengan kekayaannya. Yang dulunya mungkin kurang bisa setiap hari sedekah, sekarang bisa, kemudian dia menjadi setiap hari sedekah. Yang dulunya mungkin belum bisa membantu fuqara wal masakin, anak-anak yatim, sekarang bisa, kemudian dia membantu fuqara wal masakin. Yang dulunya tidak bisa berbagi ini, kemudian dia oh ini bagus. Kenapa? Bertambah kebaikan dengan kekayaannya. Fakir juga gitu, bukan semakin jauh, tapi tetap dia, walaupun semakin habis, tapi tetap tidak berubah kebaikan ketaatannya, malah justru bertambah dengan kefakirannya. Apa? Karena tidak ada kesibukan ini, dia gunakan untuk membaca Al-Quran, dia gunakan untuk ini, dia manfaatkan. Lah ini yang beruntung dengan kefakirannya atau dengan kekayaannya. Yang terbaik itu dia nggak pedulikan apa yang ada. Ini kalau dalam ayat Al-Quran termasuk yang kedua, tingkatan yang kedua itu muktasid. Faminhum muktasib. Yang ketiga, wal hukmu bil adli fir ridha wal ghadab. Yang ketiga, memberikan hukum dengan keadilan di saat senang maupun murka. Kadang orang kalau marah itu kan dalam memberikan hukuman ngawur. Makanya dalam ilmu fikih itu hakim tidak boleh menghukumi saat ia marah. Hakim itu harus orang yang sabar. Kalau dia marah, dia nggak boleh melanjutkan, nggak boleh menghukumi ketika marah. Karena itu berapa banyak suami yang menyesal. Kenapa? Mentalak istrinya. Sebabnya ketika marah dia melafadzkan kata-kata talak. Ini menghukumi di saat marah. Berapa banyak pula anak celaka. Anak celaka kenapa? Karena lisannya orang tuanya, khususnya ibunya, ketika marah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk anaknya. Karena itu dalam memberikan hukuman itu harus dalam keadaan apa? Dalam keadaan tenang, tidak terlalai dengan kegembiraannya, tidak juga dengan
emosinya, sehingga bisa memberikan hukum itu dengan sesuai hukuman yang benar, ya, hukuman yang benar. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan yang muhlikat di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan kita orang-orang yang beruntung, menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa menanamkan 3 sifat tersebut dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.